Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nevi, Bu Ula? Alhamdulillah Bu Ana. Baik Bu, sehat. Alhamdulillah baik ya. Puasanya lancar ya Ibu-ibu? Alhamdulillah di penghujung ini. Perjuangan. Alhamdulillah. Semoga tetap lancar sampai selesai. Tinggal 5 hari lagi kita berpuasa ya Bu. Bu Ula, seperti yang sudah kita sepakati bersama, hari ini saya akan mengamati, mensupervisi Bu Ula melakukan coaching bersama Bu Nevi. Gitu ya, Bu? Iya Bu. Sudah siap, Bu? Aku Bu Nevi bagaimana sebagai coach? Sudah siap? Siap Bu, saya siap menerima pertanyaan Bu. harus siap dia Bu. Selalu siap ya Bu Nevi ya. Oke, Bu Ula, untuk yang pertama, Bu Ula, pada kemampuan coach ini kan ada 3 ya Bu ya, kompetensinya. Kira-kira Ibu inginnya saya amati di bagian kompetensi yang mana? Iya Bu, jadi dari ketiga kompetensi coaching tadi, saya kayaknya kepinginnya Ibu mengamati di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya Bu. Ini bisa spesifiknya seperti apa Bu? Pertanyaan yang berbobot ini? Jadi rencana saya terkait dengan pertanyaan terbuka Ibu. Membuat pertanyaan Ya, terbuka. Kira-kira sebelum ini nih, sebelum disupervisi, kalau Ibu bisa rate dari angka 1 sampai 10 kemampuan Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot kemudian membuat pertanyaan terbuka itu di angka berapa, Bu? Ya, jadi saya karena gini Bu, jadi saya itu masih apa ya, bahasa saya itu jadi saya merasa ini saya masih belum begitu yakin benar gitu ya. Jadi saya itu bikin rate-nya itu masih di angka 7 Bu kayaknya. Kenapa 7, Bu? Kira-kira alasannya apa, Bu? Kenapa rate-nya di angka 7? Ya, saya merasa bahwa bahasa saya ini kayaknya masih belum tertata, masih belepotan gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti dengan coaching bersama coach saya Bu Nevi itu saya bisa merasa lebih 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 baik gitu Bu. Cuman itu saya enggak berani pasang tinggi-tinggi dulu Bu. Jadi angka berapa setelah melakukan coaching ini, angka berapa yang Ibu ingin harapkan? Harapannya bisa 8,5 lah Bu. Amin amin ya Bu, semoga targetnya tercapai ya Bu. Oke, Amin. Ibu, saya di sini sebagai supervisor menyerahkan sepenuhnya ruangan ini untuk Ibu melakukan coaching dengan Ibu Nevi. Jadi keberadaan saya di sini ya boleh diabaikan saja. Saya hanya mengamati apa yang akan terjadi, dialog dan diskusi yang akan terjadi antara Bu Ula dan Bu Nevi. Oke Bu, silakan dimulai, boleh dimulai sekarang. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam Bu Iya Bu Ula. Nevi. Alhamdulillah bisa ketemu Bu Nevi hari ini sebagaimana dengan apa ya kesepakatan kita kemarin, kita sudah janjian ya Bu Nevi untuk waktunya hari ini gitu ya. Iya, Biar benar. kita bisa ketemu dengan kondisi puasa di akhir bulan. Baik Bu Nevi, kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Silakan Bu. Ya, jadi tuh Devi mau cerita Bu, saya mau cerita tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah gitu terkait dengan pembelajaran di kelas. Jadi tuh belakangan saya memperhatikan kok murid-murid nih kayak pasif di kelas gitu. Kayak misalnya setelah menjelaskan materi itu anak-anak sudah paham belum? Nggak ada yang mau jawab atau ada yang mau
memberi pendapat tentang jawabannya, nggak ada yang mau angkat tangan seperti itu. Jadi bahkan kayak misalnya mereka lagi ngerjakan tugas, sudah belum? Nggak ada juga yang mau jawab gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih seperti tidak percaya diri gitu Bu, kayak kepercayaan dirinya tuh kayak takut salah gitu, kurang pede gitu untuk berpendapat di kelas seperti itu. Jadi takutnya kalau makin lama kelamaan tuh mereka nggak bisa mandiri gitu kalau nggak pede, takutnya malah bergantung sama orang lain kalau dibiarkan terus. Gitu. Oke, berarti gitu ya Bu ya. Jadi Ibu mendapati bahwa di kelas itu artinya banyak anak-anak yang pasif dalam KBM Bu ya. Nah, sehingga Iya. Ibu anggapnya karena mereka pasif itu karena ketidakpercayaan diri mereka ya Bu ya. Nah, kalau oke Bu. Jadi dari pertemuan kita hari ini nantinya kan ya kira-kira apa ya tujuan Ibu ya kan untuk pertemuan kita ini? Jadi saya berharapnya nanti di akhir tuh saya bisa mendapatkan solusi tentang apa yang saya lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak ini lagi di kelas gitu, biar mereka bisa menunjukkan fitnya gitu. Seperti itu Bu. Nanti Ibu menginginkan anak-anak yang percaya diri Bu ya. Oke. Nah, untuk menjadi anak yang percaya diri kan Ibu yang lihat di kelas itu kan dalam pembelajaran gitu ya. Nah, mereka tidak percaya diri gitu ya kan ya. Jadi yang Ibu lihat apa permasalahan-permasalahan yang Ibu lihat di mereka kan ya, sehingga mereka itu kurang percaya diri? Kayaknya mungkin karena mereka takut salah. Pertama, permasalahannya yang saya lihat mereka takut salah. Kemudian terus kalau salah itu takut diolok sama teman-temannya gitu atau dijat sama guru mungkin seperti itu. Jadi soalnya saya pernah lihat tuh ada yang mau jawab nggak ini? Mereka tuh udah nulis, ada yang sudah nulis jawabannya dengan benar di buku tapi nggak berani maju gitu. Nggak abu takut salah gitu. Mereka gitu. Berarti situ Yang ya, lain jangan. nanti masih ada Ibu? Ya. Iya itu sih Ya, Bu berarti kekhawatiran kayaknya. Bu ya, kekhawatiran mereka itu takut salah kan ya. Nah, jadi mereka ya ragu sebenarnya Bu ya, dan kekhawatiran mereka itu diolok teman-temannya begitu ya. Nah, dari permasalahan yang ada itu gitu kan ya, apa yang Ibu pikirkan yang akan Ibu lakukan ya kan, untuk mengatasi permasalahan yang mereka yang Ibu sampaikan tadi itu Bu? Kalau saya sih kayak misalnya mengatasi anak yang tidak pede, mungkin saya bisa kayak misalnya nyuruh, yaudah enggak apa-apa, coba aja benar salah gitu, menguatkan murid gitu. Atau kalau misalnya mereka maju, diiming-imingi reward kalau berani maju, mungkin seperti itu, dan memberi penguatan-penguatan. Kalau misalnya yang namanya belajar memang proses mencoba gitu, jadi enggak apa-apa salah, kayak gitu. Yang saya pikirkan sih baru seperti itu Bu. Iya. Ini saya pengen ngobrol sama Bu Mas Ulah, gimana ya biar anak saya tuh bisa lebih pede di kelas gitu. Gitu Bu ya. Berarti Ibu akan memberikan kesempatan, reward, termasuk juga penguatan kuliah kepada anak Bu ya. Nah, dalam menyampaikan itu, jadi ya, dalam menjalankan kegiatan yang akan Ibu lakukan itu, gitu kan, apakah ada yang lain yang bisa Ibu libatkan di situ, Ibu? Selain dari Ibu sama anak-anak, gitu kan ya? Langkah-langkah apa selain dari yang Ibu sebutkan tadi kan ya, dan apakah langkah tersebut melibatkan yang lainnya juga selain dari Ibu dan anak-anak Ibu? Biasanya sih kalau di kelas sih hanya bersama anak-anak aja, tapi mungkin bisa mengajak guru mapel yang sama. Misalnya saya kan ngajar bahasa Inggris,
saya bisa mengajak guru bahasa Inggris yang satunya lagi gitu di sekolah saya kan ada 2 untuk berkolaborasi di kelas mengajar di kelas demi meningkatkan kepercayaan diri anak tadi. Gitu. Karena kan dia paham tuh materi saya juga dia paham sama-sama satu mapel kan gitu. Ya, baik Bu. Oke, berarti Ibu akan mengkomunikasikan itu dengan teman-teman Ibu yang satu mapel Ibu ya. Nah, kapan rencananya yang akan dilaksanakan itu Ibu? Kalau merencanakan yang mana nih Bu? Mengajak teman atau Kolaborasi Bu. mengajak teman berkolaborasi? Kalau itu saya juga belum tahu Bu, soalnya kan kami harus mencocokkan jadwal di mana saya dan jadwal saya itu tidak bentrok dengan jadwal teman saya ini gitu. Tapi kalau masalah tentang kapan waktunya mungkin bisa di bulan depan. Jadi nanti di bulan depan saya cari hari di mana jadwal kami tidak tabrakan. Oke, berarti di bulan depan dia habis Lebaran Bu ya. Iya, bisa begitu Bu. Karena mau libur kan. Sudah libur sekolah saya Bu. Nah, itu terkait dengan kolaborasi Bu ya. Nah, terus kemudian tadi yang Ibu sampaikan terhadap anak-anak itu Bu kan. Artinya ya, Ibu dalam KBM akan memberikan kesempatan, memberikan reward, penguatan gitu kan. Nah, itu kapan Ibu akan laksanakan juga? Masuk nanti Bu, masuk setelah liburan Lebaran. Saat masuk. Baik Ibu, berarti saat masuk setelah Lebaran nanti Bu ya. Jadi anak-anak kita dalam kegiatan belajar mengajar, Ibu akan terus berkolaborasi juga dengan teman-teman Bu ya. Oke Ibu, nanti ditunggu Bu ya infonya Bu ya. Untuk pelaksanaannya itu kan ya. Jadi kemudian Bu dari percakapan kita ini gitu ya kan ya. Kira-kira apa kesimpulan apa yang memang Ibu bisa ambil? Ya, jadi kesimpulannya untuk meningkatkan performa anak-anak dalam hal kepercayaan diri, saya bisa memberikan penguatan terlebih dahulu, memberikan pembinaan bahwa mengatakan bahwa tidak apa-apa salah, yang penting berani mencoba gitu kan, memberikan anak ruang gitu untuk mereka bisa berperan aktif di kelas gitu, jadi tidak menjudge kalau ada yang salah, oh salah tuh gitu, jadi takutnya itu traumatis bagi anak-anak. Kemudian saya juga akan mengajak teman saya untuk berkolaborasi di kelas gitu, misalnya dengan menerapkan metode kalau misalnya tidak ada yang mau angkat tangan, kita pakai sticky note aja, jawab pertanyaannya pakai sticky note ditempel misalnya seperti itu, nanti teman saya bisa bantu mengawasi seperti itu Bu. Oke Bu, mantap sekali sudah apa yang akan Ibu lakukan nanti, tinggal saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Mungkin 3 bulan ke depan Bu ya, boleh kita janjian lagi Bu ya. Ya, terkait dengan progres kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu hadapi, semoga apa yang Ibu temukan permasalahan itu menjadi hal yang kemudian bisa terselesaikan Bu ya. Baik Ibu Nevi, terima kasih ya untuk kegiatannya kita untuk waktu kita hari ini. Ada lagi yang Ibu mau sampaikan Ibu? Tidak ada Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Jadi saya izin saya kembali ke Ibu Ana sebagai supervisor. Terima kasih Ibu Nevi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan kali ini sangat menarik, Ibu-ibu. Masalah kepercayaan diri murid untuk berpendapat di kelas ini sepertinya bukan masalah dari Ibu Nevi saja, tapi juga sering kita jumpai di kelas ya Bu Ula ya. Iya, Sangat krisis kepercayaan diri gitu. Oke, Bu Ula, saya kembali ke Bu Ula lagi ya. Setelah melakukan coaching dengan Bu Nevi tadi, bagaimana Bu Ula mengamati diri Bu Ula? Apakah ada peningkatan atau seperti apa, Bu? Iya, Bu. Jadi kenapa saya merasa bahwa coaching saya hari ini dengan Bu Nevi, Bu Nevi sudah interaktif sekali, Bu ya.
Tapi kenapa saya merasa bahwa banyak sekali rasanya yang belum saya sampaikan. Artinya saya merasa bahwa apa yang saya lakukan dalam coaching bersama Bu Nevi itu belum secara urut Bu ya. Dan bahasanya itu masih kayaknya banyak bahasa yang harus saya kemas dengan baik gitu Bu. Jadi Atau Bu karena Ula, hari ini saya kurang percaya diri ya. jadi Bu Ula merasa masih ada kekurangan di tadi, kurang menggali, kemudian Iya Bu, betul. kurang urut gitu ya Bu ya, pertanyaannya kurang Iya. urut. Kalau di-rate lagi Bu, apakah ada perubahan dari yang tadi semulanya 7, sekarang kira-kira berapa Bu? Semulanya 7 Bu ya, tapi targetnya tadi kan 8,5 Bu. Kayaknya saya Ya, untuk hari ini belum mencapai 8,5 Bu. tapi sudah sangat baik sekali Bu. Kalau saya rate sih bisa lebih dari itu sih Bu. Sudah mantap sekali. Oke, kemudian izin ya Bu untuk Iya. menyampaikan hasil evaluasi, hasil pengamatan saya eh, pada kegiatan coaching antara Bu Ula dengan Bu Nevi. Eh, yang pertama, saya sangat apresiasi Bu Ula itu menahan diri untuk tidak memberikan solusi. Jadi tidak ada apa, Bu Ula berusaha untuk menggali agar Bu Nevi menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi Bu Ula, saya melihat dari diskusi tadi tidak menyebutkan Bu Nevi itu harusnya seperti apa gitu ya, tidak memberikan saran dan tidak memberikan solusi dari permasalahan. Kemudian Bu Ula juga sangat ini ya, selalu menggunakan kata kunci dari setiap pernyataan yang diberikan oleh Bu Nevi. Jadi Bu Ula ulang kembali untuk menegaskan permasalahan apa, kemudian kata kuncinya itu seperti apa. Lalu betul tadi memang kurang menggali ya Bu, tetapi dari percakapan tadi sudah sangat mengalir. Cuman memang tadi kalau Bu Ula merasa belum cukup ya, mungkin masih ada informasi-informasi tambahan yang seharusnya bisa digali lagi itu ya Bu dari Bu Nevi. Kemudian Bu Ula setelah melakukan coaching pada hari ini, kira-kira apa hal baru yang akan Bu Ula lakukan selanjutnya untuk memperbaiki kompetensi tadi, menggali pertanyaan, membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya, dengan membuat Iya. pertanyaan terbuka. Tadi kebetulan Baik. di sesi coaching ini saya tidak melihat pertanyaan tertutup, sudah sangat bagus Bu. Pertanyaannya terbuka semua. Jadi cuman memang untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini apa yang Bu Ula akan lakukan selanjutnya? Iya Bu, memang tadi saya merasa bahwa permasalahan saya itu adalah di mengemas kata gitu Bu ya. Jadi yang saya pikirkan adalah artinya saya untuk menyelesaikan ini, saya harus menambah wawasan saya dengan banyak-banyak melihat praktik baik dari teman-teman terkait dengan coaching supervisi ini. Kemudian memang saya kayaknya harus banyak latihan sih Bu. Kayaknya itu yang harus saya lakukan Bu. Ya. Jadi bisa dilakukan melihat praktik baik dari teman-teman yang sudah itu ya ada di upload di YouTube dan lain sebagainya ya Bu ya. Biar Kemudian ratingnya jadi 9. berlatih itu ya. Ya, amin amin Bu. Pasti bisa Bu, pasti bisa. Kemudian kira-kira kapan akan dilakukan Bu? Ya. Jadi karena sekarang ini hari terakhir anak-anak sudah libur Ibu dan kami masuk kembali itu tanggal 16 Ibu, tanggal 16 juga anak-anak kayaknya belum KBM karena nanti akan ada ujian kayaknya UKK gitu ya kalau di SMK iya, Ibu iya. ya kan. Itu UKK. Belum UKK ya Bu? Jadi nanti setelah tadi dia satu jurusan sudah UKK bulan puasa kemarin untuk 3 jurusan nanti setelah masuk ini Bu. Jadi nanti sekitar berarti kan kita masuk bulan 4 ya Bu ya. Jadi Iya. setelah UKK berarti untuk pertama di bulan 5 itu kayaknya
saya harus sudah mulai, Bu. Ya, tetap semangat ya Bu Ula. Kemudian Ya, untuk melakukan praktik latihan ini, Bu Ula siapa yang akan Bu Ula libatkan? Yang bisa membantu Bu Ula? ya Bu, karena posisi saya di sini adalah kepala sekolah, maka teman-teman ya kan, kebetulan memang banyak teman-teman yang belum saya supervisi, Bu. Nah, artinya saya akan melakukan supervisi dan ya terkait juga dengan kita laporan di PMM, Bu ya. Dan supervisi nanti, jadi dalam supervisi itu biasanya memang supervisi biasa yang ya ini ditambah dengan ilmu baru, jadi ada coachingnya di situ, Bu. Biar bisa lebih mantap lagi ya Bu ya Ya, proses amin, amin. supervisinya. Ya. Sebagai penutup Bu Ula, apa yang Bu Ula dapatkan dari sesi supervisi kali ini? Baik Bu, jadi saya mendapatkan apa ya, masukan-masukan yang sangat baik sekali gitu ya. Baik itu terkait saya ketika saya melakukan coaching bersama Bu Nevi tadi, artinya dari pengalaman coaching itu saya menemukan bahwa kekurangan-kekurangan saya di mana gitu kan ya, dan kemudian ketika bersama Ibu sebagai supervisor kan pengamatan tadi. Nah, ternyata banyak hal yang memang saya perlu wawasan yang lebih untuk menggali pertanyaan-pertanyaan itu sehingga pertanyaan yang saya ajukan ke coach itu bisa lebih berbobot, Ibu. Nah, itu nanti akan menjadi bahan masukan saya dan insya Allah akan saya praktekkan untuk dalam kegiatan kita sehari-hari di pendidikan, Bu. Oke, seperti itu ya Bu. Nanti Ya, kita akan bertemu kembali insya Allah 3 bulan lagi ya Bu. Akan saya sampaikan kapan waktunya, mungkin sebulan sebelumnya. Masih ada yang ingin disampaikan Bu Ula? kayaknya cukup itu, Bu. Iya. Terima Terima kasih untuk kasih. pertemuan kita hari ini, Bu. Ya, terima kasih juga untuk Bu Nevi yang sudah bersedia itu ya membersamai Bu Ula dalam praktik coaching kali ini. Bu Ula, saya pamit. Silahkan Bu Ula dan Bu Nevi melanjutkan kegiatannya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.